Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang pengenalan Kdenlive. Sekarang pada minggu ini atau pada malam hari ini kita akan belajar bareng-bareng bagaimana cara menginstal software Kdenlive. Sebelum kita menginstal software Kdenlive, kita harus memastikan dulu kebutuhan laptop atau komputer yang dibutuhkan oleh Kdenlive. Ya, saya coba bacakan di sini installation, yaitu instalasi. You can install Kdenlive in two different ways. Kita dapat menginstal Kdenlive itu dengan dua cara. Using an installer or as fully self-contained executable Windows standalone Linux app image on Mac OS, you can only use the installer version. Yang pertama, kita dapat menginstal Kdenlive itu berbasis standalone. Satu, standalone. Yang kedua, installer. Versi installer dan versi standalone. Jadi kita dapat menginstal Kdenlive ini atau dapat menjalankan Kdenlive ini dengan dua cara. Yang pertama standalone, yang kedua installer. Saya akan menjelaskan dua cara itu. Yang pertama standalone. Standalone itu kita dapat menjalankan sebuah aplikasi tanpa mendaftarkannya terlebih dahulu ke sistem operasi. Jadi ketika kita download Kdenlive ini yang versi standalone, kita tinggal klik filenya, itu jalan. Namun kelemahannya Kdenlive ini tidak didaftarkan ke sistem operasi Windows-nya. Jadi ketika kita menginstal software kan biasanya kan di desktopnya kan muncul ikonnya. Ya, muncul ikonnya itu disebut dengan installer. Jadi kita mendaftarkan ke sistem operasi Windows bahwa ada software atau didaftarkan ke dalam Windows itu sehingga muncul ikon yang ada di layar desktopnya. Ketika standalone ini tidak didaftarkan lagi ke sistem operasinya. Kita buka Windows Explorer-nya, kemudian di situ ada file Kdenlive-nya, langsung diklik jalan. Namun ketika diinstal itu di tampilan desktopnya ini akan muncul ikon bahwa Kdenlive itu sudah didaftarkan ke sistem operasi Windows. Jadi Windows sudah menganggap bahwa ada sebuah software yang dapat dijalankan oleh dirinya dan didaftarkan menjadi bagian dari Windows tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang minimum sistem rekrutmen. Jadi persyaratan sistem minimal. Sistem minimal itu artinya di sana melingkup kebutuhan prosesornya, kebutuhan RAM-nya, kebutuhan CPU-nya, dan lain sebagainya. Saya coba akan bacakan. Yang pertama, operating system 64-bit Windows 7 or newer. Jadi kebutuhan yang pertama adalah satu Windows
64 bit versi Windows 7 atau Windows yang lebih baru. Windows 8 bisa, Windows 10 bisa, atau newer. Ini atau Windows versi baru. Jadi di sana kita mesti memastikan bahwa sistem operasi kita adalah Windows 64 bit. Kemudian selanjutnya adalah CPU. Di sini CPU x86 Intel or AMD at least 2 GHz. Jadi di sini memerlukan prosesor Intel atau AMD. Ini jenis-jenis prosesor ya. Setidaknya satu inti, nanti saya akan untuk membahas lebih detailnya tentang prosesor nanti kalau kita belajar tentang sistem operasi. Yang di dalamnya terdapat satu inti prosesor 2 GHz untuk menjalankan SD video. Jadi ketika ini sistem minimal ini ya, saya sudah menjelaskan pada minggu kemarin bahwasanya macam-macam resolusi video mulai dari SD, HD. Nah, ketika kita menjalankan resolusi SD ini, minimal yang diperlukan oleh Kdenlive adalah CPU Intel atau AMD yang satu inti 2 GHz. Minimal itu, minimal. 4 inti untuk video HD. Ini untuk SD, ketika HD memerlukan 4 inti. Ketika video yang kita kelola itu berjenis atau beresolusi HD. Dan 8 inti untuk video 4K. Jadi prosesor itu di dalamnya banyak inti-inti dalam prosesor itu. Lanjut, GPU OpenGL yang diperlukan. GPU. Kalau CPU ini Central Processing Unit atau istilahnya itu prosesornya. Kalau GPU itu Graphical Processor Unit. Jadi menangani tentang grafis atau tampilan. Jadi memerlukan OpenGL setidaknya. GL itu Graphic Library. OpenGL setidaknya versi 2.0. Kemudian selanjutnya RAM. RAM yang dibutuhkan, RAM itu Random Access Memory. RAM-nya membutuhkan minimal. Ini untuk SD ini adalah 4 GB. Ya, untuk SD ini 4 GB. Kebutuhan RAM-nya. RAM-nya untuk SD ini 4 GB. Kemudian untuk HD
Ini 8 GB RAM-nya, kebutuhan RAM-nya. Untuk 4K itu 16 GB. Ini kebutuhan RAM-nya. Jadi untuk dapat menjalankan untuk menjalankan software Kdenlive yang dibutuhkan adalah yang pertama Windows 64-bit atau yang lebih baru, kemudian CPU minimal Intel atau AMD 1 inti. Ya, ini untuk mengelola SD video 1 inti, kemudian HD 4 inti untuk 4K itu 8 inti, dan juga memerlukan GPU minimal OpenGL versi 2.0 dan RAM untuk pengelolaan standar definition video yaitu 4 GB, untuk high definition video itu 8 GB, dan untuk video 4K itu yaitu RAM-nya yang dibutuhkan adalah 16 GB. Ini untuk kebutuhan menjalankan atau pengelolaan video di Kdenlive. Jadi kita harus memeriksa komputer kita dulu sesuai apa tidak spesifikasinya. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana cara untuk melihat spesifikasi dari komputer kita? Banyak sekali caranya, yaitu dengan cara menekan tombol Windows plus R. Cara melihat spesifikasi komputer kita. Windows R. Windows R. Kita nanti DX diag. Tombol Windows-nya ditekan, jangan dilepas. Ya, sama R-nya, tombol R. Ya, nanti ditulis di situ, ditulis DX diag. Sudah? Ya. Kemudian tekan OK. Ya, tekan OK. Ya, di situ akan muncul spesifikasi dari komputer kita. Versi Windows-nya akan terlihat di situ, Windows berapa. Kemudian prosesornya itu akan muncul, CPU-nya itu akan muncul, tipe berapa, ya. Ya, 64 bit berarti sudah, ini kan keperluannya ini nih. Keperluannya kan 64 bit. Sudah terpenuhi, kan begitu. CPU-nya Intel apa bukan? Atau AMD? Prosesor dilihat. Ya. Berapa CPU? CPU N4200. Dalam kurungnya berapa CPU? CPU N4200. Ya. Kemudian GPU-nya. GPU-nya itu ada di atas display. Silakan klik display. Display. Ada di atas itu display. Nah, namanya akan terlihat di situ. Ya, terus ya.
Ya. Display memori RAM 128. Ya, setidaknya kita sudah dapat melihat ya kebutuhan dari GPU. Kemudian kembali lagi ke sistem. RAM-nya itu berapa? RAM-nya di 4.906 MB. Ya. Nah, kebutuhannya berarti ketika 4 giga ya, 4 giga berarti kita hanya dapat melakukan pengeditan apa namanya? Video yang beresolusi SD. Kemudian ada pertanyaan. Nah, kalau resolusinya HD sih, kalau resolusinya HD menggunakan RAM 4 giga, apakah dapat dijalankan? Ya, kalau saya analogikan, sebuah sepeda motor itu dijalankan atau dinaiki oleh 2 orang. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau dinaiki oleh 3 orang atau 4 orang? Ya agak apa namanya, agak berat lah gitu. Bisa saja, tapi prosesnya mungkin butuh beberapa lama untuk memprosesnya. Beda kalau dari sini ke Karangampel katakanlah. Kalau dinaikin 2 orang sama 3 orang, 4 orang, memakan waktunya kan beda. Ya, jadi agak-agak berat gitu loh. Bisa-bisa saja tapi agak berat. Ya, agak berat. Jadi ketika RAM di komputer kita ada 4 giga, itu diperuntukkan untuk mengelola video yang berjenis standar definition. Nah, jika ada pertanyaan, apakah bisa dipaksa? Ya bisa saja kalau dipaksa, tapi resikonya tanggung sendiri gitu kan. Resiko ditanggung sendiri. Jadi itu cara sebelum kita menginstal sebuah software. Ini berlaku artinya ketika kita menginstal software apapun, dibaca buku manualnya, kebutuhan sistemnya itu seperti apa. Jangan sampai waktu diinstal kok error, padahal tidak sesuai dengan Windows-nya, aplikasikan seperti itu. Jadi software itu membutuhkan juga spesifikasi dari komputer atau laptop kita. Dibaca di buku manualnya, setiap software itu mesti ada buku manualnya tentang kebutuhan untuk menjalankan aplikasi atau software tersebut. Nah ya, jadi tadi kita sudah mempunyai atau sudah melihat kebutuhan ini dan kita cek di komputer kita, dapat menjalankan Kdenlive. Oleh karena itu, ketika kita sudah mendapat itu, mari kita menginstal software Kdenlive-nya. Tutup dulu tadi di detailnya. Ya, kemudian silakan klik 2 kali Kdenlive yang sudah di-download. Kemudian klik apa itu munculnya? Oke apa yes? Yes atau no? Yes, berarti yes. Ya, klik next, klik next. Nah, di situ apa bunyinya? Cancel. Nah, itu coba saya lihat dulu. Nah, udah saya jelaskan dulu. Di situ ada, saya jelaskan dulu. Di situ ada 2 pilihan.
Yang pertama itu install for all user, ya. Bukan. Ya. Yang kedua itu just me. Just for me. Iya, just for me. Artinya dalam sistem Windows itu kan waktu kita nginstal itu kan memberikan nama. Nama laptop kita kan diberi namanya siapa gitu. Berarti itu kan user yang pertama. Kalau dibikin lagi bisa nambah user lagi. User yang kedua namanya siapa? 3 terus dan seterusnya. Jadi satu komputer itu dapat dimuat beberapa user. Nanti folder atau apa namanya datanya itu berbeda-beda tiap user. Nah, pilihan kita Kdenlive itu dibuat atau diinstal untuk diri kita sendiri saja atau untuk semua. Diri kita pribadi silakan, semua silakan. Memang komputer kita juga kok yang memakaikan kita sendirilah katakanlah seperti itu. Kalau untuk semua ketika usernya banyak dapat menggunakan software tersebut tanpa menginstal ulang. Tanpa menginstal lagi maksudnya seperti itu. Kalau just for me, jadi kita saja yang dapat menggunakan software itu. Iya, karena bentuknya pribadi. Karena just me itu maksudnya untuk akun saya. Iya, kalau untuk beberapa orang, jadi ketika dibuatkan banyak user, ya bisa menggunakan Kdenlive semua tanpa menginstal ulang, menginstal lagi. Jadi untuk semua saja, klik next. Nah, di situ kita ditampilkan untuk memilih mau diinstal di mana Kdenlive itu tempatnya. Jadi itu fungsinya instalasi dari Kdenlive itu mau taruh di mana? Secara default, secara bawaan dari sistem operasi dikumpulkan dalam program. Biarkan saja seperti itu, klik next. Ya, kita tunggu. Nah, apa tulisannya di situ? Kdenlive has been installed on your computer. Click finish to close tab. Ya, finish berarti finish. Klik finish. Nah, coba dilihat di desktopnya ada Kdenlive apa tidak. Di minimize dulu itunya, di minimize. Explorernya disilang aja, disilang ya. Silang lagi. Ya, ada apa enggak Kdenlive-nya? Coba di pencarian tulis Kdenlive. Coba sekarang klik 2 kali. Ya, diperlebar, diperbesar tampilannya. Ya, ya di atas itu di atas ya. Ya, itu tampilan dari software editing video editing kita yaitu Kdenlive. Tampilannya seperti itu. Nanti minggu depan kita belajar memasukkan video dan cara mengeditnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.